warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa Promadona dari SMP IT Mufidatul Ilmi. Saya Ari Nurwidianingsi dari SMP Negeri 1 Makarti Jaya. Saya Catur Lesmano dari SMK Nurul Ilmi Banyumas. Kami CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ari. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik. Baik Pak Desap, hari ini Pak Desap akan melakukan proses kucing ya? Ya, insya Allah hari ini kami akan melaksanakan proses kucing. Baik Bapak, sebelum proses kucing ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses kucing yang akan berlangsung nanti. Sebelumnya, saya sebagai observer ingin menyampaikan atau menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan dilakukan saat penilaian nanti. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, apakah proses kucing yang akan Bapak sampaikan nanti sesuai dengan alur tirta Pak, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atau kemitraan. Kemudian yang kedua, ada prinsip kucing Pak. Yang pertama ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Baik Pak Desap, sebelum proses kucing terjadi, saya akan bertanya kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama adalah, kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Kompetensi yang saya kembangkan nanti, satu, present ya, kehadiran penuh terhadap koci dan pertanyaan berbobot pada koci. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasikan nanti? Selanjutnya kompetensi yang nanti saya arahkan kepada koci adalah pertama pertanyaan berbobot ya, yang kedua menanggapi pertanyaan dari koci ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai? Indikator ketercapaian yang saya kembangkan kepada koci, yang pertama diharapkan koci menemukan solusi yang baik ya dari permasalahannya. Yang kedua, dia menyelesaikan permasalahan dengan kemampuannya. Seperti itu Bu. Baik Pak Desap, terima kasih atas jawabannya. Semoga saat proses kucing berlangsung nanti dapat berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Desap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Desap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Pak Catur? Pak Desap, ya sebelumnya apa kabar hari ini Pak Desap? Alhamdulillah sehat Pak hari ini. Saya izin Pak minta waktu Bapak untuk beberapa menit. Ya boleh Pak, boleh dibantu apa yang perlu dibantu Pak? Saya izin menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi keluhan saya Pak, permasalahan saya sebagai guru mata pelajaran terkait dengan kondisi siswa yang kurang bersemangat atau antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya lakukan, seperti itu Pak. Boleh tahu lebih dijelaskan lebih detail permasalahan yang Pak Catur alami? Saya melihat anak-anak itu ketika saya mengajar, dia ada yang tidur, kemudian ketika saya memberikan pertanyaan mereka tidak menjawab. Kemudian ya pokoknya kurang bersemangat Pak ketika di dalam kelas itu, sehingga saya merasa ketika pembelajaran berlangsung konsentrasi saya hilang, seperti itu Pak. Apakah
Pak Catur sudah mengobservasi dari peserta didik yang ada kurang semangat itu? Ya kalau saya lihat Pak, baru sepintas saja Pak. Saya cuman melihat kondisi anak di dalam kelas itu saja Pak. Secara detail saya menanyakan apa yang menjadi keluhannya itu belum Pak. Boleh tahu ada berapa siswa yang tidak memiliki semangat belajar atau seluruhnya Pak? Kalau dipresentasikan itu kurang lebih ada 30% Pak yang tidak bersemangat. 30%. Iya, ketika mengikuti pembelajaran saya. Terus dari permasalahan yang Pak Catur hadapi, ada momen-momen yang terjadi, apakah ada strategi apa yang Pak Catur miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, kalau saya melihat kondisi siswa seperti itu, pinginnya Pak, ya saya membuat strategi baru, kan metode baru atau media pembelajaran baru sehingga bisa memancing Iya. mereka untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan benar. Kira-kira komitmen Bapak jalankan apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apa ya Pak? Ya mungkin sesegera mungkin saya akan berusaha nih Pak untuk membuat media pembelajaran Pak ya, media pembelajaran baik itu berupa PPT Pak, atau menghadirkan video atau film-film terkait dengan pembelajaran yang saya ampu Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, saya setuju apa strategi yang Bapak jalankan, mulai dari PPT, membuat game, breaking. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Catur jalankan, mudah-mudahan mengatasi permasalahan Pak Catur. Kira-kira Pak Catur apakah ingin berkomitmen untuk merubah strategi yang lain mengatasi tersebut? Sepertinya saya akan mencoba itu dulu Pak. Mudah-mudahan siswa mulai terpancing untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira solusi yang Pak Catur Pak Catur berikan untuk mengatasi tersebut gimana? Kira-kira solusinya? Ya, ternyata menarik juga Pak ya. Seperti yang saya sampaikan secara tidak langsung tadi, bahwa untuk mengubah strategi atau memberikan media pembelajaran yang baru Pak, mungkin itu bisa memancing ya animo atau semangat siswa di dalam kelas. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi Pak, itu ada ice breaking Pak ya, ice breaking, ada gamesnya, kemudian membuat PPT atau video pembelajaran Pak ya, seperti itu. Kira-kira dalam strategi yang Pak Catur katakan tadi, apakah meminta bantuan kepada rekan sejawat atau lainnya yang bisa Pak Catur laksanakan? Sepertinya memang betul Pak, saya membutuhkan informasi dari teman-teman rekan sejawat ya, terkait dengan ice breaking apa sih yang menarik yang biasa diberikan dengan siswa, kemudian games apa juga sih yang biasa mereka lakukan, sehingga mungkin bisa saya tiru Pak ya dan modifikasi. Berarti dengan berkolaborasi Pak ya? Iya Pak, berkolaborasi. Ya, mudah-mudahan komitmen yang Bapak lakukan dan berkolaborasi dengan teman sejawat bisa mengatasi permasalahan tersebut ya Pak Catur. Iya, mudah-mudahan Pak. Ada lagi Pak Catur yang perlu kita diskusikan? Nampaknya sudah cukup Pak, sudah cukup, dan saya merasa tercerahkan sepertinya Pak dengan hadirnya di sini berdiskusi atau mengobrolkan permasalahan yang saya alami di dalam kelas. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menemukan solusi Pak ya. Iya Pak.
Terima kasih Pak atas ini. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada waktu kosong nggak apa-apa sharing sama saya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak ya atas kesempatannya, waktunya bisa memberikan pencerahan buat saya sehingga saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya sama-sama Pak, kita saling bantu juga Pak. Ya, ya Pak, saya permisi keluar ruangan Pak ya. Sama Pak ya. Ya, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melakukan proses cuci dengan Pak Catur Ya. berjalan dengan baik dan lancar Pak ya. Ya, alhamdulillah baik. Ya. Sekarang di sesi pasca observasi kucing ini saya akan mengajukan beberapa hal pertanyaan Pak ya. Boleh Bu. Boleh. Yang pertama, apakah yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak lakukan nanti? Ya, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dengan proses coaching tadi bisa membuat coaching menemukan solusi sesuai dengan kemampuan coaching tersebut. Baik, tadi juga saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya ini Pak ya, dalam proses kucing yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Catur tadi sudah sesuai dengan alur Tirta Pak, dan konsep kucingnya juga ada di dalam proses kucing. Bapak tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada kucing sehingga kucing Bapak merespon dengan baik. Kemudian Pak, ini ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan lagi berdasarkan hasil proses kucing yang baru saja Bapak lakukan. Saya ingin pertama memahami lagi proses untuk melakukan coaching Bu ya. Kedepannya untuk lebih baik lagi proses coaching saya kepada coaching seperti itu Bu. Baik Pak, sangat bagus sekali. Terima kasih. Semoga setelah memahami proses kucing ini untuk kedepannya Bapak lebih baik lagi, kemudian lebih memahami alur Tirta lagi, supaya proses kucing yang akan terjadi kedepannya bisa lebih sempurna Ya. Pak ya. Amin Bu, mudah-mudahan lancar Bu. Lebih Baik. lagi. Terima kasih Bapak ya. Ya sama-sama Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Halo, Assalamualaikum Bu Ari, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Catur. Alhamdulillah saya sehat. Baik, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah hari ini saya juga sedang bahagia Bu dan sehat, Alhamdulillah. Bu Ari, hari ini insya Allah akan melakukan kegiatan kucing ya? Benar sekali Pak. Bersama siapa Bu? Hari ini saya akan melakukan kucing bersama Pak Desa. Oh Pak Desa, oke. Bu Ari, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu, sebelum melakukan observasi, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu apa saja sih yang akan menjadi penilaian terkait dengan proses kucing nanti kan, seperti itu. Yang pertama yang akan saya nilai adalah apakah proses kucing yang Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta. Tirta itu tadi yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi dari permasalahan dari kucing, kemudian tanggung jawab Bu ya, rencana aksi yang Ibu sampaikan, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen yang akan kita berikan kepada kucing. Kemudian selain itu juga ada prinsip-prinsip kucing yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari kucing itu sendiri. Oke Bu Ari, selain itu juga saya ingin melakukan atau memberikan pertanyaan nih kepada Bu Ari sebelum melakukan proses kucing nanti kan. Yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu Ari kembangkan terkait proses kucing nanti? Baik Pak, terima kasih.
kasih. Di sini sebelum melakukan coaching, saya akan menyelenggarakan rubrik penilaian Pak ya saat coaching. Kemudian pada saat coaching berlangsung, saya akan menjelaskan sesuai dengan alur tirta Pak, di mana alur tirta tersebut bertujuan untuk mengetahui beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot agar saat coaching berlangsung ini dapat direspon dengan baik dengan coaching. Kemudian Pak, saya ingin memakai prinsip-prinsip yang baik, yaitu pada saat coaching menjalin kemitraan sesuai dengan kreatif dan memaksimalkan potensi, seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya seperti itu? Baik Pak, terima kasih. Yang pertama adalah kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yaitu Kenapa apa itu? Jalur otaknya di-cut. Ini kenapa? Mana Pak Desa tadi? Tulisan dokter. Ini ya semuanya potensi kan, tapi pada secara spesifik apa gitu. Langsung baik ya. Ini kan jawabannya. Langsung. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bagian yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin semuanya dapat diobservasi, dan yang paling utama itu adalah kompetensi coaching Pak, terkait dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian cukup. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu dari Ibu Ari itu apa sih? Indikatornya adalah saya ingin mengembangkan diri Pak pada saat proses coaching ini melalui rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Oke, baik Bu Ari, sudah ada 3 pertanyaan yang saya berikan kepada Bu Ari. Semoga nantinya dalam proses coaching yang Ibu lakukan berjalan dengan baik dan tentunya tidak ada halangan. Terima kasih Nah, banyak. itu saja Bu untuk sementara. Nanti kita akan lanjutkan pasca coaching Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Desa. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu hari ini. Maaf Bu sebelumnya, apakah Ibu hari ini ada waktu Bu sebelumnya? Iya, saya kebetulan sedang tidak ada pekerjaan. Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, hari ini saya ingin sengaja bertemu dengan Ibu. Saya ingin menceritakan masalah pembelajaran di kelas saya Bu. Karena ketika saya belajar itu ada sebagian anak itu tidak aktif di kelas, bahkan ada beberapa merasa ya tadi tidak semangat belajar, terus ada yang main-main. Ketika saya menjelaskan juga ada yang main sana, ada yang main sini. Jadi ada beberapa siswa itu saya merasa kasihan, terutama yang pendiam, jadi merasa terganggu. Dan saya juga merasa terganggu akibat anak yang tidak aktif itu aktif malah mengganggu temannya seperti itu. Baik, jadi Pak Desap ini memiliki beberapa masalah di dalam kelas saat proses Ya, Bu. belajar mengajar Pak ya. Ada beberapa siswa ini tidak aktif di kelas, kemudian ada beberapa siswa juga yang mengganggu teman yang lain sehingga menyebabkan teman yang lainnya tidak konsentrasi saat pembelajaran Pak ya. Ya benar. Baik Pak Desap, sekarang kira-kira setelah proses coaching ini berlangsung, hal apa yang akan Bapak lakukan?
Ya, yang saya lakukan pertama berkoordinasi sama ibu ya, ingin bercerita. Yang kedua, saya ingin mengubah strategi belajar saya, Bu. Karena memang ada beberapa hal yang perlu saya lakukan, terutama mengobservasi siswa ya, apakah mereka itu audio, visual, atau kinestetik seperti itu. Jadi ini akan membuat langkah awal saya untuk mengubah proses pembelajaran di kelas saya. Baik, strategi yang Bapak rencanakan sudah sangat bagus Pak ya. Kemudian strategi tersebut dapat membantu murid tersebut untuk lebih fokus dalam belajar. Ya, Bu. Nah, Pak, dengan strategi tersebut, apakah ada kesadaran diri yang baik atau manajemen diri yang baik yang idealnya akan Bapak lakukan nanti? Ya, manajemen yang saya lakukan yang pertama ya tadi, saya akan mengobservasi siswa. Saya akan membagi beberapa kelompok siswa. Nanti ada kelompok siswa yang audio, ada beberapa kelompok siswa yang visual dan kinestetik. Nah, dari sana saya akan membuat pelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdasarkan potensi siswa seperti itu. Nanti ini adalah manajemen saya akan saya ubah pembelajaran di kelas saya seperti itu. Bagus sekali Pak, manajemen yang akan Bapak lakukan. Kemudian dari hal-hal tersebut Pak, apakah ada cara lain untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Ya, cara lain juga saya mau tempuh, Bu ya. Yang pertama nanti sebelum pembelajaran juga saya akan melakukan ice breaking. Di ice breaking, game juga, nah termasuk juga proses asesmen juga. Saya akan mencari beberapa strategi ya, untuk pada anak didik saya. Saya akan menerapkan teknologi. Saya akan menggunakan aplikasi Kahoot, aplikasi Google Form, nanti akan membuat siswa biar lebih semangat lagi lah, Bu, untuk pelajaran saya seperti itu. Baik Pak, sebenarnya strategi dan trik-trik yang akan Bapak lakukan itu sudah sangat baik ya Pak ya, sudah sangat baik. Kemudian dari strategi dan langkah-langkah yang sudah Bapak terapkan nanti, kira-kira adakah dampak yang belum signifikan Pak? Nah, kemarin itu Bu, sudah sebelum saya mengaplikasikan program saya tadi, beberapa siswa itu kurang menarik untuk belajar, ada yang kurang semangat. Ketika saya mengaplikasikan beberapa pelajaran yang baru yang saya terapkan, sama SPT, membagi beberapa kelompok siswa, jadi ada beberapa siswa yang semangat dalam belajar. Jadi saya juga lebih semangat lagi. Nah, ini dampak yang ada di. Baik, mendengarkan dari penjelasan Bapak tadi, ada beberapa hal yang terutama ice breaking dan lain-lain tadi berkaitan dengan kontrol sosial anak tersebut Pak ya. Jadi menurut Bapak apakah penting dalam pembelajaran Bapak ini nanti untuk melakukan pembelajaran sosial emosional? Ya, kalau menurut saya penting, Bu, karena memang kontrol emosional itu kalau dalam pembelajaran itu penting, karena kalau dalam prinsip pendidikan itu akan berperan penting dalam proses penerimaan mereka dalam belajar. Jadi pertama guru juga harus memiliki kontrol sosial juga, bagaimana memiliki potensi anak didiknya. Jadi akan melakukan beberapa strategi untuk proses pembelajaran seperti itu. Baik Pak, sudah sangat baik sekali. Kemudian Pak, apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Hal lain yang saya lakukan, pertama ya tadi saya akan membuat asesmen atau asesmen diagnostik yang pertama, langkah awalnya, supaya saya bisa membagi beberapa kelompok siswa. Yang kedua adalah tadi dengan pembelajaran yang menyenangkan pada murid, agar ketika saya ngajar anak didik saya lebih semangat lagi, siswa juga lebih semangat lagi.
Baik Pak, kira-kira dalam menyusun aksi ini nanti Pak ya, ada tidak yang akan Bapak libatkan? Ya, justru pasti ya saya akan melibatkan beberapa unit teman sejawat. Saya akan berkolaborasi bersama teman-teman sejawat. Saya juga konsultasi juga dengan teman sejawat bagaimana cara tips-tips menghadapi siswa yang tidak semangat belajar, terus beberapa ice breaking. Saya juga pengen belajar juga seperti itu. Jadi banyak yang saya akan libatkan untuk proses pembelajaran. Baik Pak, aksi yang akan Bapak lakukan nanti ini sangat luar biasa Pak ya. Semoga aksi Bapak nanti berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang baik. Saya juga sudah tidak sabar mendengar kabar baik dari Bapak. Ya, amin Bu. Ya, terima kasih Bu atas ini waktunya Bu. Ya, saya juga berterima kasih telah diberikan masukan Bu ya. Kemudian saya menemukan solusi ini dan akan saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu ya atas Pak. waktunya. Saya juga minta maaf Bu ya Ya. telah mengganggu waktu Ibu. Di sini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi Pak, saya sangat bahagia Pak, senang sekali dan sangat termotivasi tentunya Pak. Oke. Bu Ari, di sesi pasca coaching ini saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Ari lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Baik Pak, saya sudah melakukan proses coaching ini, berusaha untuk semaksimal mungkin ya Pak ya, kemudian sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, memang Bu, tadi saya sudah mengobservasi dan melihat dari hasil catatan saya dalam proses coaching yang Ibu Ari lakukan tadi, itu memang sudah sesuai dengan alur tirta yang terkait dengan tujuan dari permasalahan itu sendiri, kemudian identifikasi permasalahan, dikembangkan kembali kan, kemudian terlihat juga ada rencana aksi yang Ibu tawarkan itu dengan coaching, kemudian Ibu Ari juga sudah memberikan tanggung jawab terkait dengan komitmen dari coaching itu sendiri supaya melakukan solusi yang ingin dia terapkan seperti itu. Dan juga saya melihat tadi Bu Ari luar biasa ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kan, agar coaching itu tersendiri termotivasi untuk menggali potensi yang dia miliki untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri coaching itu sendiri. Kemudian Bu Ari, ada satu lagi pertanyaan dari saya sebelum sesi pasca coaching ini saya tutup. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Ari kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru saja dilakukan. Baik Pak, terima kasih. Di sini Pak, saya ingin lebih memahami Pak ya proses coaching ini ke depannya, supaya saya bisa melakukan suatu saat nanti ketika melakukan coaching ini Pak, ke depannya lebih baik Pak. Iya. Oke. Ada lagi Bu? Kemudian saya akan belajar lagi Pak alur tirta ini, lebih memahami lagi agar proses coaching nanti sesuai dengan struktur yang sudah diterapkan Pak. Oke ya Bu, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Ibu kedepannya dapat terlaksana dan proses coaching dapat dilakukan lebih baik lagi. Ya, demikian Bu proses pasca coaching yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Catur. Waalaikumsalam Pak Desaf. Ya, maaf sebelumnya. Hari ini Pak Catur mau proses coaching ya hari Ya ini. Pak, betul. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan masalah beberapa rubrik penilaian dari proses coaching Pak ya. Yang pertama, apakah proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta? Karena di mana dari alur Tirta tersebut Pak Catur akan membuat pertanyaan yang berbobot, terus agar ditanggapi oleh coaching dan direspon oleh coaching seperti itu. Dan kalau bisa proses dari coaching ini ada prinsip-prinsip, yaitu ada prinsip kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti Pak Catur ya. Iya Pak. Nah, sebelum proses coaching tersebut dan akan terjadi, saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Catur. Ya, siap. Yang pertama, kompetensi apa saja Pak Catur jelaskan dan bagaimana yang ingin Bapak Catur kembangkan pada saat proses coaching? Ya baik Pak, untuk proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah saya berusaha akan mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluhan dari coach itu sendiri. Kemudian selain itu saya akan melakukan kegiatan present atau hadir sepenuhnya agar coach merasa nyaman, sehingga coach akan lebih terbuka kembali dengan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar solusi dari permasalahan coach itu dia dapatkan sendiri, seperti itu. Oke, baik Pak Catur. Baik, yang kedua, pertanyaan kedua ya Pak Catur ya. Bagaimana prinsip yang Pak Catur jalankan pada saat observasi? Secara spesifik Pak, saya ingin pada saat observasi nanti semua kompetensi dari coaching itu dapat dilihat Pak, seperti itu. Tapi secara spesifiknya saya ingin dilihat terkait dengan kompetensi coaching dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan Pak. Apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu Pak. Oke, baik ya, terima kasih Pak Catur. Terus yang pertanyaan ketiga Pak Catur ya, indikator ketidakcapaian dari tujuan yang dikembangkan dari proses coaching, apa yang Pak Catur kembangkan? Ya, indikator ketercapaian yang saya harapkan adalah saya berharap Pak coach nantinya dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri secara sendiri Pak ya, sesuai dengan kompetensi atau potensi yang beliau miliki, seperti itu Pak. Jadi memang hadirnya solusi itu dari diri coach itu sendiri Pak. Oke, baik Pak Catur, dari beberapa pertanyaan tersebut mudah-mudahan proses coaching yang berjalan akan sesuai dengan model Tirta Pak. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, mudah-mudahan proses coaching ini akan menghasilkan sesuatu yang membuat coach memiliki solusi ya Pak. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Catur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Catur. Waalaikumsalam Bu Ari. Ya, gimana? Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya ya. Ya, nggak apa-apa Bu Ari, ini ada waktu kosong juga. Ini bagaimana kabar Pak Catur hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Bu Ari sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oh iya, keluarga sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Iya. Ya, ada apa Bu Ari? Ada yang bisa saya bantu atau ada yang mau diobrolin? Silakan. Baik, iya Pak. Jadi begini Pak ya, saya ingin meminta waktu Bapak sejenak untuk bisa diajak sharing Pak terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di dalam kelas Pak. Kalau boleh tahu nih Bu Ari, permasalahan apa sih yang sedang Bu Ari alami saat sekarang ini di dalam kelas? Baik, jadi begini Pak Catur, saya ini kan mengajar
kelas 8 ya, Mengapu Mapel IPS. Jadi di kelas saya ini Pak, saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, ada salah satu siswa berjenis kelamin laki-laki ini Pak memiliki karakter yang bisa dikatakan hiperaktif Pak. Jadi anak ini Pak ya, sifatnya ketika sedang proses belajar ini berlangsung tidak bisa diam, seperti memiliki energi yang berlebih. Nanti anak ini Pak jalan-jalan ke sana kemari, kemudian mengajak teman-temannya mengobrol saat jam berlangsung. Dan yang membuat saya ini bukan agak lagi Pak ya, sangat merasa terganggu ketika saya sedang menjelaskan materi di depan kelas, selalu saja anak ini mengobrol, mengganggu temannya. Jadi menghadapi hal yang seperti ini Pak, terus terang saja saya sangat kebingungan Pak. Seperti itu Pak Catur. Oke, jadi Ibu Ari menemukan permasalahan pada perilaku anak Bu ya, yang ada dalam kelas, yang mana ada beberapa siswa yang hiperaktif sehingga mengganggu konsentrasi belajar teman-teman yang lain dan juga kita sendiri sebagai guru, seperti itu Bu ya. Iya benar sekali. Jadi fokus obrolan kita pada siang hari ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mengatasi perilaku siswa yang seperti itu Bu ya. Oke Bu Ari. Kemudian Bu Ari, terkait dengan permasalahan yang Ibu temukan tadi, secara ideal nih yang Ibu Ari harapkan dari perilaku anak di dalam kelas itu seperti apa secara idealnya? Apakah semua siswa itu harus seperti ini, seperti itu? Jadi Pak ya, menurut saya ini Pak ya, siswa atau murid yang ideal itu, harapan saya adalah memiliki tingkat kesadaran diri yang baik Pak. Seperti itu. Karena Pak, dengan dia memiliki kesadaran diri, dia mampu memahami dia ini siapa, sedang berada di mana, dalam keadaan waktu yang bagaimana, seperti itu. Jadi murid tersebut dapat menempatkan posisi dia Pak, seperti itu. Jadi murid yang Ibu inginkan tadi ya mempunyai kesadaran yang tinggi Bu ya, terkait dengan kesepakatan kelas lah yang sudah disepakati bersama-sama. Kalau saya melihat ideal itu yang Ibu sebutkan tadi dalam skala 1-10 mungkin itu sudah sampai di skala yang tertinggi Bu ya, 10 ya. Nah saat sekarang nih yang Ibu lihat di dalam kelas, kalau dilihat dari skala sampai 10 itu posisi siswa sekarang di skala berapa Bu? Kira-kira anak tersebut masih berada di 6 Pak. Jadi tingkat kesadaran anak ini masih sangat butuh bimbingan Pak, seperti itu. Iya. Oke. Kemudian nih kalau saya boleh tahu, menurut Ibu Ari, apa kira-kira yang bisa kita usahakan untuk mencapai skala yang Ibu inginkan tadi? Tentunya saja Pak, nanti saya akan melakukan cara lain atau strategi lain. Salah satunya saya akan menasehati murid tersebut. Saya akan menjelaskan bahwasannya perbuatan yang dia lakukan selama proses KBM ini tidak dibenarkan, yaitu tadi dengan tidak fokus tadi, mengganggu teman dan lain sebagainya. Mengobrol ini tidak apa-apa, boleh, tapi asal pada waktu yang tepat, misalnya pada saat jam istirahat. Kemudian Pak, saya juga akan melakukan pendekatan secara empat mata terhadap murid tersebut Pak. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan guru mapel lain, kemudian wali kelas, terkait dengan perilaku yang sedang murid ini lakukan saat pembelajaran saya. Oke, luar biasa Bu ya, usaha yang akan dilakukan. Misalkan ini Bu Ari, ketercapaian skala 10 itu tidak tercapai, minimal sampai skala berapa Bu?
saya berharap minimal ini dapat tercapai di angka 8. Angka 8 sudah cukup Bu ya. Oke. Kemudian Bu Ari, sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong siswa ini, siswa itu sebenarnya suka diperlakukan seperti apa sih? Sebenarnya siswa ini seperti ini Pak ya, mereka ingin diperhatikan, diperhatikan, diajak ngobrol, kemudian seperti halnya mereka itu melihat kita dianggapnya seperti apa ya, tempat untuk sharing yang nyaman Pak, seperti itu. Luar biasa sekali Bu ya, dari usaha yang akan Ibu lakukan, usaha yang sudah Ibu sampaikan terkait dalam memecahkan permasalahan ini. Jadi apa yang akan Ibu baik Bu, terkait dengan terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, bagaimana usaha-usaha yang akan dilakukan, rencana. Nah, ini apa nih rencana terdekat Ibu ini? Apa yang akan Ibu lakukan rencananya? Rencana terdekat yang akan saya lakukan Pak, tentunya saya akan mengintegrasikan Pak ya, pembelajaran sosial emosional di dalam kelas saya nanti. Ya, sip. Itu rencana terdekatnya Bu ya. Selain itu apa lagi Bu? Selain mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, kemudian hal lain yang saya lakukan nanti Pak ya, ini dengan mengintegrasikan pula dengan guru mapel yang mengajar di kelas tersebut Pak. Iya, benar-benar. Dalam hal melakukan rencana aksi itu Bu, apa sih yang Ibu butuhkan? Ada tidak yang Ibu butuhkan? Baik Pak, selain itu mungkin saya nanti juga akan melakukan segitiga restitusi Pak. Oke, itu rencananya Bu ya, tadi sudah akan mengintegrasikan pembelajaran dengan PSE ya, sosial emosional, kemudian juga akan melakukan segitiga restitusi ya. Selain itu, apa nih yang Ibu butuhkan? Apakah dari teman, rekan sejawat, atau dari pihak sekolah seperti itu? Baik Pak, saya akan melakukan aksi tersebut dengan berkolaborasi tentu saja dengan murid tersebut, kemudian rekan sejawat guru mapel yang mengajar mapel tersebut, kemudian wali murid dari siswa tersebut, dan tentunya wali kelas beserta guru BK Pak. Oke, luar biasa Bu, rencananya sudah matang sekali nampaknya. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai menerapkan rencana tadi? Baik Pak, karena pekan datang minggu depan nanti saya ada mapel IPS di kelas tersebut, saya akan sesegera mungkin menerapkan langkah-langkah dan strategi yang telah saya persiapkan dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi Pak. Oke, luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan ini bisa terlaksana nanti Bu ya. Iya pekan Pak. depan Bu ya. Iya. Kemudian Bu, ya ini ngomong-ngomong, secara obrolan kita beberapa menit tadi Bu, apa nih kira-kira yang Ibu Ari dapatkan dari obrolan kita ini? Iya, terima kasih Pak Catur, dari obrolan yang sudah kita bincang-bincangkan tadi Pak ya. Saya sangat luar biasa menemukan semangat dari yang Bapak berikan, terutama di sini saya lebih memahami lagi Pak, bahwasannya untuk menghadapi siswa tersebut saya harus mengetahui Pak. Iya. Selain itu apa lagi Bu? Selain kita mengetahui tentang ya apa ya tadi strategi, kemudian
mengintegrasikan pembelajaran dengan PSE, apalagi Bu? Oke, Pak. Oke, luar biasa Bu ya, apa yang sudah didapatkan pada obrolan kita siang hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi Bu ya. Saya penasaran nih, mau dengar juga nih apa yang sudah Ibu lakukan, hasilnya seperti apa, seperti itu kan. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi Bu ya, terkait dengan tindak lanjut apa yang sudah Ibu Ari rencanakan. Oke Bu Ari, sepertinya dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan Bu Ari? Baik Pak Catur, terima kasih banyak ya atas kesempatan waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Lain waktu saya berharap kita bisa berbincang-bincang kembali Pak ya. Insya Allah Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan. Mohon izin undur diri Pak. Iya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Catur. Waalaikumsalam Pak Desaf. Ya. Alhamdulillah tadi sudah proses coaching ya Pak? Iya, alhamdulillah Pak. Sudah melakukan proses coaching. Gimana rasanya? Ya, perasaannya saya merasa bisa membuat teman mendapatkan solusi Pak dari permasalahannya. Jadi saya merasa senang sekali Pak bisa membantu orang lain. Artinya bisa bermanfaat kita untuk orang lain Pak. Oke, baik Pak Catur. Nah, sekarang di sesi pasca observasi ini, pada saat Pak Catur coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Iya, siap Pak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, alhamdulillah Pak, saya tadi sudah berusaha untuk menerapkan alur tirta Pak ya, dimana saya mengawalinya dengan tujuan dari percakapan atau perbincangan kita, kemudian saya menggali permasalahan yang ada atau identifikasi, kemudian juga di situ saya membuat pertanyaan rencana Bu ya Pak ya, rencana aksi dari Kuci. Kemudian setelah itu saya juga membuat komitmen ya, memastikan komitmen dari Kuci itu sendiri, apa yang akan dia laksanakan. Kemudian selain itu juga saya menghadirkan prinsip-prinsip dari Kuci itu sendiri Pak, dimana saya menjadikan ya Kuci tadi sebagai mitra saya Pak ya. Jadi agar tidak ada rasa yang digurui atau merasa tegang seperti itu Pak ya. Kemudian juga saya berusaha melakukan kompetensi dari Kuci itu sendiri, yaitu hadir secara penuh Pak ya, present seperti itu. Kemudian juga saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar dari permasalahan yang disampaikan itu muncul ide atau solusi dari diri Kuci itu sendiri sesuai dengan potensi yang mereka miliki Pak. Ya baik, jadi terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan, jadi Kuci itu sebagai mitra Pak ya? Iya, sebagai mitra, dan Bapak juga hadir secara sepenuhnya sebagai present. Kemudian Pak, tadi saya sudah mengobservasi Pak Catur tadi. Terus dari catatan saya dalam proses coaching tersebut yang Bapak lakukan alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya. Iya, alhamdulillah Pak. Dan konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching juga, pertanyaan Bapak juga sangat berbobot juga tadi, sehingga ditanggapi oleh coach, sehingga apa yang Bapak lakukan juga direspon baik juga oleh coach. Kemudian Pak, ini pertanyaan dan terakhir yang saya sebelum sesi terakhir ini ditutup Pak ya, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru saja Bapak lakukan. Ya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan kembali Pak itu adalah bagaimana bisa melakukan coaching ini bisa berjalan dengan baik Pak. Jadi tidak ada lagi kekeliruan dalam melakukan tahapan tirta seperti itu Pak. Jadi memang mengalirnya itu sesuai dengan
alur tirta Pak secara terstruktur, sehingga Kuci itu merasa nyaman, merasakan bahwa pertanyaan yang kita berikan itu tidak terulang-ulang seperti itu Pak. Jadi saya ingin lebih meningkat lagi pemahaman terkait dengan kucing itu. Oh ya, baik. Jadi proses yang ingin Bapak kembangkan itu biar Bapak lebih memahami lagi ya, Iya, iya. proses coaching kedepannya untuk lebih baik lagi. Iya Pak. Benar. Oke, ya baik Pak, terima kasih. Semoga setelah memahami proses coaching ini, untuk kedepannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Pak ya. Iya. Dan memahami alur tirta. Iya nih. Proses coaching juga Bapak lakukan akan lebih sempurna kedepannya lagi. Iya. Sehingga program-program yang Bapak buat, program-program yang Bapak jalankan lebih sempurna lagi Pak ya. Iya. Amin. Oke. Iya. Ya, terima kasih Pak ya atas Ya, waktunya. sama-sama Pak. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.